Viral, seorang perempuan nekat menyiram bensin ke anggota polisi. Muncul dua versi rekonstruksi kecelakaan mahasiswa UNES usai demo ricuh. Batik raksasa dibentangkan memperingati Hari Batik Nasional. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya Gesi Lutfia. Serangkaian peristiwa akan mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Sebuah bus terbakar di Jalan Tol Batang, Semarang, tepatnya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Diduga api dipicu dari gesekan dengan jalan usai terjadi pecah ban. Berlian Jaya, Lur. Belum meledos, Marian. Bus milik PO Berlian Jaya tujuan Jakarta Grobogan mengalami kebakaran. Besarnya api sulit dipadamkan apar hingga menghanguskan seluruh badan bus. Sementara sejumlah penumpang selamat dan perjalanan dilanjutkan dengan bus lain. Kejadian kebakaran bermula ketika bus melaju dari Jakarta menuju Semarang dan mengalami pecah ban belakang sebelah kiri dan membuat bus melaju dari lajur kanan pindah ke lajur kiri. Saat bus berhenti, sopir melihat ada api di bagian roda yang pecah dan api tersebut membesar. Penumpang yang panik langsung keluar dari dalam bus untuk menyelamatkan diri. Memang itu bukanlah sebuah kecelakaan ya, tetapi akibat adanya ban yang pecah, kemudian terjadi gesekan sehingga mengakibatkan kebakaran gitu. Dari supir dan krunya sendiri sempat mengupayakan untuk memadamkan menggunakan apar, tapi karena api sudah terlalu besar, akhirnya seluruh penumpang beserta supir dan kru dievakuasi menggunakan bis selanjutnya. Untuk memadamkan api, petugas dibantu oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah Kabupaten Kendal. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, asrama pondok pesantren di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting pasca pemadaman listrik. Api membakar salah satu bangunan asrama pondok pesantren Zaid bin Sabit di Kelurahan Manding, Kabupaten Temanggung pada Selasa siang. Kebakaran diduga akibat korsleting setelah adanya pemadaman listrik. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api dapat dipadamkan dalam waktu 40 menit. Jadi Damkar Kabupaten Temanggung mendapatkan laporan sekitar pukul 16.44. Kami meluncur 16.46 dengan 2 armada dan 6 personil. Objek yang terbakar rumah santri yang sedang ditinggal dalam kepentingan rapat. Berarti kosong ya? Iya, dalamnya kosong, tidak ada penghuninya. Terus pukul 2:30 tadi mengalami mati listrik. Terus ketika listrik hidup, terdapat kegagalan instalasi atau elektronik yang mengakibatkan adanya percikan, dan percikannya merambat ke beberapa benda di dalamnya. Berarti kemungkinan itu karena korsleting atau gimana? Diduga kegagalan instalasi listrik. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian para santri sedang tidak di tempat. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Kita beralih ke peristiwa lainnya, Saudara. Ramai beredar di media sosial video seorang perempuan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah nekat menyiram bensin ke anggota polisi. Diduga tak terima disebut mengalami gangguan jiwa. Johane iki yo ngaran aku
dikecek. Enggak apa. Jenengan niku Enggak apa. kapan? Ayo aku dikecek ta. Pak Adian niku sinten? Ayo aku dikecek ta. Inilah aksi nekat seorang perempuan yang terekam kamera pengawas yang tengah menyiramkan bensin ke tubuh seorang anggota Provos Polres Sragen, Jawa Tengah. Perempuan ini emosi setelah tak terima diduga disebut dengan orang dalam gangguan jiwa. Polisi melakukan profiling latar belakang dan permasalahan yang bersangkutan dari pihak keluarga dan warga terkait masalah kesehatan. Perempuan tersebut pernah membuat aduan ke Polres Sragen akhir tahun 2024. Polisi sempat mengundang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait aduannya agar bisa diproses. Kejadian kemarin ada penyiraman bensin itu di Polres Sragen. Memang kami tidak melakukan tindakan represif karena kami memahami betul permasalahan yang bersangkutan. Dan upaya yang kami lakukan juga kami terus melakukan profiling, pendalaman terhadap latar belakang yang bersangkutan. Kemarin juga anggota kami juga melakukan pendalaman kepada pihak keluarga. Dalam hal ini ada yang bersangkutan masih punya kakak kandung yang tahu betul tentang riwayat dan latar belakang yang bersangkutan termasuk masalah kesehatan. Kemudian juga kami koordinasi juga dengan perangkat desa setempat dan juga warga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, kami mohon waktu, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bersama-sama dengan perangkat desa dan juga terutama keluarga untuk memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan. Tapi yang jelas memang yang bersangkutan itu pernah membuat aduan di Polres Sragen sekitar akhir tahun lalu 2024. Polres Sragen tengah mendalami kasus penyiraman bensin pada anggota polisi yang dilakukan oleh seorang perempuan di Mapolres Sragen, Jawa Tengah pada Selasa lalu. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Saudara. Aksi kekerasan menimpa pemain kendang di sebuah acara pernikahan. Ya Allah. Ya Allah. Dari rekaman video terlihat sejumlah pria penganiaya pemain kendang. Meski sudah dilerai, penganiayaan terus terjadi. Diduga penganiayaan akibat perselisihan antara kru musik dengan penonton. Sementara penonton yang diduga mabuk mengamuk dan menganiaya pemain kendang dengan kursi lipat. Usai kejadian, korban langsung lapor polisi. Sejumlah orang ditangkap, diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pada awalnya untuk kegiatan hajatan berjalan normal dan tidak ada apa-apa. Kemudian berjalannya waktu terjadi perselisihan antara penonton dengan pemain kendang sehingga mengakibatkan terjadi pemukulan dengan menggunakan kursi lipat warna merah kepada korban yang pemain kendang, sehingga mengakibatkan pemain kendang mengalami luka di pelipis kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Tegal Sobat. Ketua Rukun Tetangga Duku Tambak Sari, Desa Gemblegan, Kabupaten Temanggung, membenarkan adanya peristiwa penganiayaan tersebut. Ya benar, telah terjadi keributan seperti yang beredar di video viral tersebut. Pada hari Minggu tanggal 28 September kemarin. Itu kronologinya karena ada miskomunikasi antara pihak musik sama yang punya hajat. Saat ini para pelakunya sudah diamankan di Polres Klaten. Sebelumnya, sempat viral penonton mengacungkan senjata tajam di pertunjukan wayang kulit. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Muncul dua versi rekonstruksi kecelakaan mahasiswa UNES usai demo berakhir ricuh. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia.
Polisi kembali menggelar rekonstruksi kasus kecelakaan almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, UNES di Jalan Veteran Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Dalam rekonstruksi yang dilakukan, ada dua versi berbeda muncul terkait penyebab, lokasi, dan waktu kecelakaan. Rekonstruksi ini diikuti oleh penyidik Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Polisi Lalu Lintas dan Inafis Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta tim Laboratorium Forensik, Bidang Profesi dan Pengamanan, hingga pengawas penyidikan Polda Jawa Tengah. Dalam rekonstruksi hadir juga Ibunda Iko Julian Junior, para saksi, serta pengacara keluarga Iko. Rekonstruksi pertama digelar berdasarkan keterangan saksi Aziz dan Vicky, yakni keduanya disundul dari belakang oleh almarhum Iko yang berboncengan dengan Ilham yang melaju dari Jalan Veteran dari arah barat ke timur berkejaran dengan mobil yang dinilai melakukan tabrak lari. Saat akan kembali mengejar mobil tersebut, keduanya ditabrak dari belakang oleh almarhum Iko dan Ilham hingga keempatnya tersungkur. Mereka lantas dievakuasi oleh sejumlah anggota BRIMOB menggunakan mobil dinas double kabin ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sementara versi Ilham, dia bersama Iko melaju dari Jalan Pahlawan ke Jalan Veteran atau dari timur ke barat. Baru beberapa meter masuk Jalan Veteran dari arah barat, keduanya terjatuh bukan karena bertabrakan dengan kendaraan lain, namun karena dilempar benda keras oleh orang tak dikenal, sehingga lokasi jatuhnya korban juga berbeda beberapa meter dari versi Aziz dan Vicky. Penasihat hukum almarhum Iko, Naufal Sebastian, tetap menghargai keterangan saksi Aziz dan Vicky, namun dia memiliki versi sendiri. Ya, menurut saksi Ilham, keterangannya saya pastikan berulang kali ya sama Ilham, apakah kamu nabrak? Tidak. Apakah kamu ditabrak? Tidak. Menurut saksi Ilham itu dia jatuh karena dilempar, bukan karena nabrak atau karena ditabrak. Batu atau apa, Mas? Benda keras mengakibatkan muka terluka, berdarah, dan gigi patah. Ada satu hal juga yang janggal selain perbedaan versi, karena kalau menurut keterangan polisi, laka lantas terjadi pukul 3.05, tapi kami sudah lihat CCTV di Karyadi, kedatangan Ilham dan Iko itu di pukul 3.10. Jadi hanya ada jeda 5 menit. Nah, kalau kita lihat proses untuk evakuasi, nunggu mobil, kemudian pertolongan pertama itu singkat sekali, 5 menit sudah sampai situ. Jadi kami duga kalaupun ada Ilham dan Iko jatuh, kejadiannya sebelum jam 3. Diberitakan sebelumnya, Iko Julian Junior, mahasiswa UNES meninggal di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Minggu 31 Agustus 2025, setelah menjalani perawatan medis dan operasi akibat luka parah bagian organ limpa. Pihak kepolisian menyebut Iko mengalami luka akibat kecelakaan di Jalan Veteran, kemudian diantar oleh anggota BRIMOB Polda Jawa Tengah ke RSUP Dr. Karyadi untuk perawatan medis. Namun ramai di media sosial, masyarakat meragukan penyebab meninggalnya Iko. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, 3 terdakwa kasus pemerasan dan perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Diponegoro Semarang divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kuasa hukum keluarga korban, Dr. Aulia Risma Lestari, menyatakan kecewa dan tidak puas atas putusan majelis hakim terhadap 3 terdakwa tersebut. Vonis terhadap 3 terdakwa kasus pemerasan dan perundungan di lingkungan PPDS Anestesi Undip Semarang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Semarang pada Rabu kemarin. Majelis Hakim memutus 2 tahun penjara untuk Taufik Eko Nugroho, Ketua Prodi PPDS Anestesi Undip, dan 9 bulan untuk Zara Zupita Azra, Senior PPDS Anestesi Undip, serta Sri Mariani, Tenaga Staf Administrasi PPDS Anestesi Undip. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis, ketiga terdakwa secara sistematis dan terencana melakukan pemerasan terhadap korban serta mahasiswa PPDS Anestesi Undip dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024. Kuasa hukum terdakwa menyebut selama proses persidangan tidak terbukti adanya tindakan perundungan.
di mana dalam proses pemerataan itu uangnya digunakan untuk pemerataan itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan ujian yang dilaksanakan oleh kolegium. Itu kembali lagi kepada para mahasiswa PPDS. Jadi kalau kita cermati betul salinan putusan tadi, nggak ada keterkaitannya dengan itu. Mungkin teman-teman bisa lebih cermatin. Kalau memang itu ada keterkaitan, nggak mungkin mereka divonis 9 bulan. Tidak mungkin. Makanya pasal yang digunakan adalah 368 ayat 1 dan ayat 2. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban mengaku tidak puas dengan putusan hakim untuk 3 terdakwa. Keluarga korban merasa kecewa dengan vonis yang ringan karena dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan di lingkungan pendidikan. Kuasa hukum keluarga korban menilai 3 terdakwa harus mendapat hukuman minimal 5 tahun penjara. Apa yang kami tuduhkan selama ini, apa yang kami sajikan selama ini itu tidak dapat dibantah. Memang benar adanya fakta, terbukti dengan hasil vonis yang dibacakan siang hari ini, gitu ya. Yang berikut, yang kedua, terkait hasil vonis putusan itu ya memang kita menghormati, ya kita sama-sama menghormati hasil vonis putusan yang dibacakan pada hari ini. Dari ya kita sih harapannya sih putusannya itu bisa minimal itu 5 tahun lah, minimal 5 tahun. Gitu. Tapi dengan melihat hasil vonis putusan hari ini ya tentu keluarga korban juga kecewa. Seperti diketahui, kasus dugaan pemerasan dan perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Diponegoro Semarang terungkap setelah kematian dokter PPDS Anestesi Aulia Risma Lestari. Ia ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada 12 Agustus 2024. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Batik raksasa dibentangkan memperingati Hari Batik Nasional. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Kehadiran bajai online di Kota Semarang mendapatkan penolakan dari organisasi angkutan darat atau Organda karena dianggap membuat kota semrawut. Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo menegaskan, keberadaan transportasi roda 3 atau bajai tidak sesuai dengan konsep transportasi yang digagas oleh pemerintah Kota Semarang. Seperti berpotensi menambah kemacetan dan membuat kota semrawut, tidak mendukung upaya pemerintah dalam mendorong moda transportasi massal dan bertentangan dengan program ramah lingkungan atau Green Transportation. Selain itu, kondisi transportasi umum di Kota Semarang sudah mencapai titik jenuh dan keberadaan bajai dianggap merusak estetika kota. Bajai ini bahan bakarnya aja 2 tak. Akan kita bayangkan di samping semrawut, polusi di Kota Semarang itu akan semakin seperti apa. Berarti alih-alih dengan bajai ini, Organda lebih mendukung adanya bus listrik juga ya Pak ya? Oke, itu dasar dari program dari pemerintah dan tentunya juga program yang telah dicanangkan Ibu Wali Kota Semarang. Semarang akan menjadi lebih baik untuk mengurangi polusi dan juga mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Semarang. Dan disayangkan, munculnya bajai online di Kota Semarang tanpa ada koordinasi dengan Organda maupun paguyuban transportasi sehingga membuat pelaku angkutan kaget dan kecewa. Ojol itu menolak, pada prinsipnya menolak karena salah satunya seperti tadi sudah disampaikan, masalah di internal ojol aja belum beres kok ada ini lagi. Secara tidak langsung nanti akan menggerus, kalau dari segi online-nya itu akan menggerus pendapatan kami. Karena pendapatan kami sendiri aja sekarang sudah minim, kalau ada ini lagi soyo ngenes. Jadi poinnya. Organda bersama perwakilan pelaku transportasi Semarang berencana melayangkan surat resmi ke Wali Kota Semarang terkait penolakan keberadaan bajai di wilayahnya.
Jika surat itu tidak digubris, tidak menutup kemungkinan mereka akan menggelar aksi turun ke jalan besar-besaran. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sebuah hotel di Solo, Jawa Tengah punya cara unik dalam memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Batik raksasa dibentangkan menutup depan hotel yang di dalamnya termuat beragam motif batik khas Solo, mulai dari kawung, parang hingga batik kreasi. 3, 2, 1. Kain batik raksasa dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini dibentangkan di muka bangunan salah satu hotel di Solo, Jawa Tengah. Dalam rangka Hari Batik Nasional, batik raksasa ini menghiasi hotel sembari mengingatkan akan keindahan batik. Di dalamnya termuat aneka motif batik seperti kawung, parang, ceplok, hingga aneka motif kreasi kontemporer. Pembentangan batik ini memiliki pesan tentang batik yang sebenarnya bisa digunakan dalam berbagai situasi. Kita lihat selama ini kegiatan Hari Batik itu hanya ditandai dengan memakai batik. Jadi kita pikir kita coba bekerja sama dengan salah satu maestro batik di Solo untuk lebih menegaskan lagi statement posisi batik Solo itu seperti apa. Jadi yang mau kita sampaikan adalah bahwa batik bukan hanya sekedar pakaian yang dipakai setahun sekali, tetapi dipakai untuk semua occasion, untuk semua kegiatan juga sangat nyaman. Bisa dibikin model bentuk seperti apapun. Ya, jadi itu pesan yang mau kita sampaikan. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan di Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 lalu oleh UNESCO. Dengan ini, diharapkan seluruh masyarakat bisa dengan bangga mengenakan batik di setiap kesempatan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.